Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi pagi Tridaya. Nutrisi hati, Nutrisi hati, vitamin vitamin iman. iman. Alhamdulillah ya. Nampaknya Pak Ustadz Ridho Febri ya sudah hadir bersama kita. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas? Jelas Pak Ustadz. Alhamdulillah ya. Baik rekan-rekan, sebelum nanti Pak Ustadz menyampaikan tausiahnya, izinkan saya untuk menyampaikan profil berkaitan dengan Pak Ustadz ya. Beliau adalah Al-Ustadz Ridho Febri SIKOM MM, yaitu seorang dai dan juga aktivis dakwah. Beliau adalah seorang pengisi program Damai Indonesia ku TV One, kemudian juga sebagai pengisi program Tausiah Subuh TV One, kemudian founder Yayasan Berani Hijrah Indonesia, kemudian beliau juga adalah pemerhati dan konselor parenting Nabawiyah. Kemudian beliau adalah founder kelas parenting Jannati Couple Class atau JCC ya. Kemudian beliau juga adalah seorang dai pakar parenting ya. Kemudian aktivis dakwah dan juga motivator hijrah dan juga eh, beliau Pak Ustadz juga adalah seorang content creator. Alhamdulillah Pak Ustadz di sini sudah hadir bersama kita yang insya Allah akan memberikan kepada kita semua tausiah dan juga ilmunya untuk kita semuanya ya rekan-rekan, mohon disimak oleh rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka Pak Ustadz bisa dimulai saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya cintaikan Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar dari Tridaya Group, yang saya mohon izin tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi hormat saya kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Saya mendoakan dan kita selalu sambung doa, semoga Allah senantiasa merahmati dan mengistiqomahkan kita dalam ketaatan dan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga insya Allah nilai pekerjaan yang kita kerjakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan keistiqomahan kita dalam berbuat baik dan kebaikan dalam kehidupan kita ini, insya Allah Allah wafatkan kita semuanya dalam kondisi dan keadaan terbaik, yaitu husnul khatimah. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya izin untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rizki besar kembali menghampiri saya. Kali ini silaturahmi secara online untuk seluruh keluarga besar dari Tridaya Group. Yang kali kedua, kalau nggak salah, sependek yang saya ingat, kurang lebih ini yang kedua kali secara online. Dan ternyata insya Allah di bulan Oktober kalau nggak salah, atau September saya lupa, itu nanti insya Allah terjadwal juga di kajian secara offline di salah satu sekolah Tridaya yang ada di Bandung juga, dan itu pun insya Allah akan menjadi pertemuan kedua. Semoga nanti dengan izin Allah bisa bersilaturahmi kepada orang tua yang ada di jejaring Tridaya, yang ada di kota-kota yang lainnya juga, untuk kita sama-sama mensyiarkan bagaimana seharusnya menjadi orang tua di rumah, sepasang suami istri yang bisa saling membahagiakan, yang insya Allah itu menjadi sumber energi kebaikan ketika anak-anak mereka belajar di sekolah-sekolah Tridaya. Baik ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini insya Allah tema kita menjemput keberkahan hidup melalui etos kerja yang islami. Saya slice tema ini menjadi dua.
Yang pertama, apa itu nilai berkah, dan kedua, bagaimana etos kerja sebagai seorang muslim itu seharusnya kita pegang dalam menjalani kehidupan kita dan diamanahi pekerjaan dalam kehidupan kita. Yang pertama, menjemput keberkahan. Kita harus paham dulu berkah itu arti sederhananya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Artinya, ketika kita menerima sesuatu, maka harusnya sesuatu itu membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita punya pasangan, maka harus membuat kita dekat dengan Allah, maka itulah rumah tangga yang berkah. Kita punya anak yang membuat kita makin dekat sama Allah dan gak mau ibaratnya kalah dari hafalan dan kemampuan yang dimiliki sama anak-anak kita. Maka kita menjadi bertransformasi menjadi orang tua yang berkah bagi anak-anak. Kemudian kita punya pekerjaan yang nggak lupa dengan kewajiban kita yang utama, yaitu menjadi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita tetap menjaga nilai-nilai mukhlisina lahuddin, keikhlasan kita dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai nilai ibadah kita di hadapan Allah. Maka pekerjaan kita itu insya Allah akan memiliki nilai ibadah, nilai keberkahan yang besar. Artinya yang kita dapat akan menjadi dan membuat kita semakin taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu yang paling penting. Jadi berkah itu bertambah nilainya, bertambah jumlahnya, bertambah luasnya, maka semakin membuat kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Secara sederhana seperti itu. Maka kalau kita tarik pada pekerjaan, ini seharusnya pekerjaan harus membuat kita makin dekat sama Allah. Jangan membuat kita lalai kepada Allah. Lalai dalam hal ibadah dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Banyak orang yang mengatakan kerja untuk keluarga, tapi pada faktanya ibadah yang paling utama di dalam rumah setelah ibadah wajib kita kepada Allah sering dilupakan. Ya, suami pulang ke rumah, sampai di rumah dia bersih-bersih, dia rebahan, sibuk dengan gadgetnya, lupa ngobrol sama istri, lupa bercengkrama dengan anak. Ada yang salah dengan niat saat dia bekerja dan cara dia bekerja. Ini PR besar. Apakah ada nilai keberkahan di dalamnya? Tidak, sama sekali. Kenapa? Karena sesampainya di rumah, seharusnya kita kembali menjadi peran kita sebagai seorang ayah dan suami. Saya alhamdulillah dalam proses perjalanan dakwah saya dengan izin Allah pulang ke rumah, saya tidak pernah dipanggil ustadz sama istri dan anak-anak saya. Ya, saya nggak pernah dipanggil ustadz sama istri dan anak saya. Misalkan ustadz pulang, nggak pernah. Saya selalu dipanggil pulang ke rumah dengan panggilan putri kami memanggil ayah pulang gitu kan. Kemudian istri saya menghampiri, Soli, alhamdulillah sudah pulang. Ketika istri nggak ikut menemani saya berdakwah. Kenapa? Karena pakaian ustadz dalam tanda kutip itu saya tanggalkan di depan pintu-pintu rumah kita. Sama, bunda-bunda dan ayahanda sekalian yang bekerja di Tridaya Group, tanggalkan pakaian itu. Yang jadi problem sekarang, sehingga tercabutnya keberkahan dalam kehidupan rumah tangga kita saat kita bekerja, nggak bisa membuat irisan profesional, ini urusan pekerjaan, ini urusan rumah. Yang akhirnya di-blend. Rusak akhirnya apa? Komunikasinya makin nggak sehat, makin berantakan hubungan rumah tangganya. Akhirnya lambat laun karena minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, terakumulasi banyak pasangan suami istri di Indonesia yang serumah tapi tak sejiwa. Jadi status doang berumah tangga. Suami ngasih ngasih kewajiban nafkah, istri ngasih kewajiban tubuh untuk suaminya ketika dia sedang butuh. Pertanyaan saya, apakah sehat rumah tangga yang seperti ini? Tidak. Apakah pekerjaan yang dia kerjakan ini juga membawa keberkahan yang sampai ke dalam rumahnya? Jawabannya tidak. Karena kalau betul pekerjaannya berkah, maka akan terbawa dampak dan manfaatnya sampai ke rumah. Harmonis dengan pasangan, kemudian dengan anak-anak juga makin kuat ikatan emosionalnya antara seorang orang tua dengan anak-anaknya. Baik itu ayah ataupun ibu yang bekerja atau bahkan kedua-duanya. Jangan sampai teman-teman semuanya, anak-anak kita itu menjadi yatim atau yatim piatu sebelum waktunya. Padahal orang tuanya masih ada. Dan bahkan jangan sampai suami kita menjadi duda padahal istrinya ada. Atau istri kita ya statusnya istri tapi rasa janda. Suaminya ada secara fisik tapi tidak terikat satu sama lain.
dalam ikatan emosional yang kuat. Ah, ini problem, ini masalah. Dan itu bisa dilihat dari bagaimana dia memperlakukan pekerjaannya yang sebetulnya itu kan edisional. Artinya gini teman-teman, buat para suami ya, sekarang saya kerucutkan pada seorang suami. Bekerja mencari nafkah itu kewajiban, tapi bukan kewajiban utama. Kewajiban utamanya yang paling utama adalah menjadi teladan dalam ketaatan di dalam rumah-rumah mereka. Itu dulu poin pertamanya. Dan kalau dari sini kita sudah punya kesadaran itu, maka nanti ketika pulang ke rumah dalam lelah dan capeknya kita akan tetap perform sebagai seorang suami dan ayah di dalam rumah-rumah kita. Nah, jangan sampai kita malah mengkambing hitamkan pekerjaan dan jangan sampai kita mengorbankan orang-orang di dalam rumah yang katanya kita kerja untuk mereka. Tapi pada faktanya justru kita malah mengabaikan kehangatan, keharmonisan cinta di dalam rumah-rumah kita. Maka, yuk kita sama-sama bangun dulu tentang mindset etos kerja sebagai seorang muslim itu seperti apa dan bagaimana. Poin pertama yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, nilai etos kerja seorang muslim, dan ini beberapa poin pernah saya sampaikan juga ketika saya ngisi secara offline di MNC Group. Waktu itu ke kantornya mereka karena waktunya terbatas jadi tidak semuanya. Insya Allah hari ini saya akan maksimalkan, saya akan tuntaskan kurang lebih ada beberapa poin yang saya sampaikan untuk teman-teman semuanya agar kita bisa terang benderang di luar rumah dengan karir dan pekerjaan kita, tapi juga tidak gelap di dalam rumah karena salah bersikap terhadap keluarga. Artinya terang di dalam rumah dan benderangnya sampai keluar rumah juga. Sehingga kebermanfaatan dan kebaikan itu bisa kita rasakan. Yang pertama, teman-teman semuanya, etos kerja yang paling utama dari seorang muslim tentu bekerja adalah ibadah. Artinya gini, bekerja itu secara sederhana menanti datangnya waktu ibadah yang lain. Dan itu yang paling utama. Apa? Contoh sholat. Jangan sampai kita malah meninggalkan ibadah sholat hanya karena pekerjaan. Gak sedikit yang akhirnya berantakan pekerjaannya. Tinggal nunggu waktu kok. Dan insya Allah di Circle Tridaya Group ini, saya percaya nilai-nilai itu sudah sangat dijaga. Artinya ada kecemasan ketika kita sudah waktu sholat nggak mendatangi rumah-rumah Allah dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, insya Allah dalam husnuzon saya, insya Allah culture itu sudah hidup di keluarga besar Tridaya Group. Saya hanya ingin mengingatkan saja, di antaranya dalilnya Quran surat ke-9 At-Taubah ayat 105, Allah mengatakan, "I'malu, bekerjalah kalian, berbuatlah kalian." Lihat lanjutan ayatnya, ayah bunda semua. Ini yang harus digarisbawahi oleh kita semuanya. Apa? Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah dan Rasul-Nya beserta orang-orang salih yang berada di sekitarmu, ya, orang-orang yang bekerja denganmu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dimintai pertanggungjawaban dan bersaksi di hadapan Allah. Nah, di sini nilai kita sebagai seorang muslim dipertaruhkan. Saat kita bekerja, Allah melihat, Allah menatap. Saat kita bekerja, mengikuti tuntunan Nabi SAW dalam pekerjaan yang kita lakukan atau tidak. Nanti beberapa poinnya saya sampaikan setelahnya ya, teman-teman semuanya yang berkaitan dengan, ini core awalnya, ini ayat 105 dari surat At-Taubah tadi ya. Nanti beberapa poinnya menyusul yang berkaitan dengan Allah yang maha menatap dan maha menyaksikan. Kemudian Rasulullah SAW pun nanti akan bersaksi dan orang-orang salih di sekitar kita pun atau orang-orang yang berpartner dalam pekerjaan kita, mereka akan bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kualitas diri kita saat bekerja. Artinya dari sini harus kita sadari dulu bahwa ayat 105 dari surat At-Taubah ini, kalau kita kerucutkan ke atas, tentu kita bicara Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya setiap gerak tubuh kita dan aktivitas yang kita lakukan harus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk bekerja juga. Dan bahkan di surat Al-Jumu'ah, teman-teman semuanya boleh buka di ayat 10 dan 11.
Allah mengatakan gini, lihat ayat 10-nya perintah sholat Jumat. Ayat ke-11-nya bicara tentang apa? Bicara tentang bertebaran di muka bumi untuk kita mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhana Allah perintahkan kita bekerja. Maka bekerja itu harus kita kerjakan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dengan niat untuk beribadah kepada Allah dan mencari pahala. Karena apa? Kalau cuman beli surga dari apa amalan-amalan yang kita kerjakan selama ini, puasa, sholat, kemudian sedekah yang nggak seberapa, baca Quran yang jarang-jarang, jauh rasanya kalau kita mau beli surga. Maka pekerjaan kita itu bisa bernilai pahala dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ayah bunda yang hadir terlibat dan ikut dalam proses pendidikan yang nanti baik seorang guru, baik tenaga apa namanya bagian stafnya dan lain sebagainya semua dalam struktur pendidikan. Karena gini, sebetulnya nih saya baru dapat white hack Quran. Jadi istilahnya white hack Quran. Jadi ternyata di dalam Al-Quran itu ada 4 ruangan yang itu bisa menjadi objek pekerjaan kita. Jadi dalam Quran dari 6.236 ini, saya dapati ada 4 klasifikasi yang dari 4 ini, di situ kita bisa bekerja dan berkarir. Bahkan mungkin membuka usaha atau bisnis itu bisa banget. Nah, yang chapter pertama atau chamber pertama itu kita ngomongin tentang keimanan. Jadi dalilnya salah satunya Quran surat ke-2 Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fisilmi kafah. Ya kan, lanjutan ayatnya kata kata Allah Subhanahu wa taala jangan mengikuti langkah-langkah setan, khutuwati syaiton, ya. Jangan ngikutin langkah-langkah dan tipu daya setan. Apa maksudnya? Gini teman-teman. Chamber pertama ini berkaitan dengan keimanan. Artinya di dalamnya ada proses pendidikan dan dakwah. Nah, ayah bunda sekarang sudah berada di tempat yang tepat, yaitu dunia pendidikan, dunia sekolah, belajar mengajar dan lain sebagainya. Yang pasti setannya lebih besar daripada pekerjaan yang lain, ya. Karena kita berjihadnya lawan setan. Dan syaitan itu tahu. Nah, ada 3 yang lainnya. Ada 3 yang lain. Cuma saya fokus pada yang satu ini. Yang sekarang lagi digeluti sama ayah dan bunda. Pasti muncul rasa malasnya, penundaan pekerjaannya, ya. Pokoknya yang berada di lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga kemanusiaan, kemudian pendidikan dan dakwah seperti ini, itu bisikan syaitannya dahsyatnya luar biasa. Pasti. Itu pasti gesekannya, kepentingannya, cari mukanya. Nah, di sini kita harus tegak berdiri di atas nilai-nilai etos kerja kita sebagai seorang muslim. Ustadz, yang 3 laginya apa? Itu di luar pembahasan, ya. Kita fokus pada pembahasan yang utama, yaitu setan akan berjihad dengan begitu getolnya, dengan begitu seriusnya, ketika sudah bicara tentang keimanan, dakwah, dan pendidikan. Itu udah pasti. Kaitannya dengan apa? Dengan em, lembaga sosial, lembaga kemanusiaan, NGO, lembaga pendidikan, dan sebagainya, dan turunannya. Nah, itu teman-teman semuanya, coba aja dirasakan, coba aja dievaluasi. Itu pasti. Jadi saya mendapatkan dengan izin Allah, Alhamdulillah, white hack Quran tentang profesi yang insya Allah tidak akan pernah ada matinya dan berkesinambungan kebermanfaatannya. Salah satunya adalah ini, pendidikan dan dakwah di dalamnya. Artinya gini, kalau berkesinambungan, maka syaitan nggak akan tinggal diam. Syaitan akan terus menggoda, merayu, merusak, ya. Kita nggak bisa dirayu, yang dirayu orang lain. Hantamkan sama kita, kemudian jadi fitnah, kemudian jadi sesuatu yang akhirnya merenggangkan ukhuwah dan silaturahmi. Itu pasti. Itu pasti. Jadi kita sudah berada di tempat yang tepat. Nah, pastikan kita bekerja ini sebagai ibadah kepada Allah. Tinggal meluruskan niat saja. Nah, penting saya mengingatkan untuk menjaga niat kita pada 3 tempat. Yang pertama, di awal ketika memulai masuk ke tridaya ini niatnya untuk apa. Kemudian yang kedua, yaitu saat berjalannya proses pekerjaan kita,
bulan berganti tahun, tahun berganti tahun. Pastikan niatnya tetap, yaitu beribadah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanah dari Undang-Undang Dasar 45 Negara Republik Indonesia ini. Yang artinya gini, ayah bunda semuanya. Yang ketiga, ya niatnya dijaga di akhir. Pulang ke rumah, evaluasi diri. Ya Allah, apakah ada hari ini niat-niat saya yang menyimpang, berpindah tempat dari yang seharusnya? Tolong maafkan saya ya Allah, dan jaga niat saya besok, 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 dan besok seterusnya, agar menjadi nilai-nilai kebaikan dan ibadah yang kita lakukan. Teman-teman semuanya, itu hal sederhana yang bisa kita lakukan. Jadi menjaga niat itu tanya pada dua hal. Untuk apa kita melakukan dan untuk siapa kita melakukan. Dari situ nilainya jelas. Kalau betul untuk apa, ibadah kepada Allah. Untuk siapa, jelas untuk Allah dan mencari keridhaan Allah, maka nilainya ibadah. Tapi kalau hanya untuk gaji, ya, untuk cari cuan, untuk kepentingan yang lain, rusak. Rusak. Lama-lama akan tersingkirkan dan terpinggirkan. Dan itu proses filter seleksi alam. Kalau kita betul-betul berada di circle yang insya Allah positif dan kondusif, nanti rata-rata orang itu akan tersisihkan dengan sendirinya. Maka penting untuk kita selalu menjaga niat agar selalu dipakai dan digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Contoh sederhana begini, teman-teman. Ini closing statement poin pertama. Dakwah itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu ada sampai hari kiamat. Pertanyaannya adalah, apakah Allah akan selalu menggunakan kita dalam setiap dakwah-dakwah yang Allah sebar di muka bumi ini? Itu PR kita, ya, sebagai seorang pengajar atau staf, tenaga pendidik, dan lainnya dalam keluarga besar Tridaya Group ini. Poin kedua, nilai etos kerja dari seorang Muslim adalah dia bekerja dengan sangat sungguh-sungguh dan profesional. Nah, kenapa dia profesional? Jawabannya tetap dari ayat 105 dari surat At-Taubah ini. Karena dia dilihat, ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia nggak mau curang. Datang di waktu seharusnya datang, bahkan sebelumnya sudah datang, dan pulang di waktu dia seharusnya pulang, tidak beralasan dengan hal-hal yang dengan tidak mencari alasan untuk pulang lebih awal, kecuali memang uzur syar'i. Ya, teman-teman semuanya. Ini poin kedua. Hadis Nabi SAW, saya tambahkan, ini saya punya sedikit catatan. Nabi SAW bersabda, ini riwayat Imam At-Tabrani, dan menurut ulama disampaikan juga oleh beliau bahwa hadis ini hasan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila ia bekerja, ia menyempurnakan atau profesional dalam bekerjanya. Jadi totalitas. Jadi seorang guru totalitas upgrade diri terus, nggak harus nunggu dibiayain dari yayasan atau lembaga. Ketika punya tabungan, upgrade diri. Sama seperti halnya yang dilakukan oleh para dai, para ustadz, ya, harus tetap mengupgrade diri. Bagaimana caranya? Ya duduk di majelis ilmu, belajar bersama dengan guru, membuka jaringan silaturahmi yang jauh lebih luas. Itu insya Allah akan menjadi sarana untuk kita bisa mengupgrade diri dan profesional dengan setiap amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita selama ini. Kalau seorang guru, jelas itu adalah sebuah profesi, ya, yang sebetulnya guru itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah profesi. Guru itu adalah seorang khidmah, ya, seorang yang berkhidmat pada pendidikan. Nah, itu kenapa dulu di zaman di mana Islam itu eh, unggul, ya teman-teman, pada peradaban Islam dahulu 800 tahun kurang lebih Islam itu bercahaya terang benderang di muka bumi ini. Kalau ditanya gaji paling besar di masa itu, gaji siapa? Guru. Jadi mereka berkhidmat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan negara itu memberikan jaminan terbaik kepada para guru. Sehingga karena pada prinsipnya begini, kalau pengen seseorang itu punya etos kerja yang baik, maka ya kenyangkan perutnya, cukupkan kebutuhan hidupnya, maka nanti dia akan tertidur dengan istirahat yang nyenyak, dan besok pagi dia akan bekerja secara profesional.
Bukan malah dikatakan guru adalah beban. Ustadz agak berdiri di pinggir jurang nih, sedikit lah, nggak apa-apa ya. Ya, kita doakan semoga pemimpin-pemimpin di negara ini hadirlah pemimpin-pemimpin yang takut, punya spiritual yang tinggi, nilai-nilai spiritualnya dan emosional yang terjaga stabil, nggak lebay, apalagi berbicara semaunya sendiri. Dan saya berharap itu lahir dari sekolah Tridaya Group ini nanti ke depannya, insya Allah. Baik, saya lanjutkan. Poin kedua, kita bekerja secara profesional, ya, dan bekerja secara sungguh-sungguh. Kenapa? Karena semuanya dicatat sama Allah dan Allah akan memintakan pertanggungjawaban itu dari apa yang kita kerjakan. Profesional berarti mengikuti bagaimana dulu Rasulullah dan para sahabat itu bekerja. Artinya jujur dalam pekerjaannya, disiplin dengan pekerjaan dan waktunya, ya. Kemudian menjaga hak-hak orang lain saat bekerja, dia berusaha tidak menzolimi orang lain, apalagi sampai menjilat atasan hanya untuk mendapatkan pangkat dan jabatan serta kedudukan. Saya katakan demi Allah, pasti dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sampai melanggar apa yang menjadi tuntunan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sendiri yang sudah mengatakannya. Makanya Allah sangat mencintai seorang hamba yang ketika dia bekerja, dia sempurnakan pekerjaan itu. Jadi nggak setengah-setengah, totalitas. Totalitas. Jadi nilai-nilai profesionalnya dimasukkan ke dalam pekerjaan dia. Contoh, Tridaya. Ini saya bisa mengatakan sebagai salah satu lembaga pendidikan plus dakwah, ya. Kenapa? Karena di dalamnya bukan hanya mengajarkan ilmu-ilmu umum, tapi juga ilmu-ilmu agama dan kurikulum-kurikulum agama yang ditanamkan kepada anak-anaknya. Kalau dakwah itu berupa sekolah Tridaya ini betul-betul dikelola secara profesional, artinya kita menempatkan orang pada porsi-porsi yang tepat dengan skala standar yang sudah ditentukan, ya. Yang paling utama tentu nilai-nilai keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Tridaya misalkan memberikan mutabaah kepada para guru-guru dan staf semuanya, amalan-amalan yang dalam tanda kutip dalam lingkungan sendiri diwajibkan untuk dikerjakan. Contoh misalkan guru-guru dan para stafnya diwajibkan untuk sholat malam minimal 2 rakaat dan 1 rakaat plus witir. Yang laki-lakinya sholat berjamaah di masjid. Saya katakan demi Allah, nggak akan pernah sedikit pun Allah cabut keberkahan dari Tridaya itu. Dan balik sangka saya, insya Allah itu sudah dilakukan sama Tridaya Group. Kenapa saya bisa detail sampai ke situ? Karena saya berdakwah baru 10 tahun, ayah bunda sekalian. Dulu 15 tahun saya adalah HR manager di salah satu perusahaan swasta multinasional di Jakarta. Saya pernah ngelola karyawan sampai hampir 9.000 orang. Nah, jadi saya tahu sistem, ya. Dan ini ternyata ketika saya masukkan nilai-nilai syariatnya, nilai-nilai Quran dan hadisnya, itu Masya Allah, itu makin powerful, ya. Beberapa perusahaan dan korporasi sudah saya dampingi juga dengan izin Allah untuk membentuk nilai-nilai spiritual dalam company yang mereka kelola. Dan bahkan saya juga bina untuk karyawan-karyawan mereka tumbuh bersama dalam keimanan dan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu sangat luar biasa. Nah, itu mutaba'ah. Jadi kayak riyadhah harian yang dilakukan oleh para guru, para staf, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita berusaha untuk profesional kepada Allah lebih dulu, sehingga kita bisa profesional dalam pekerjaan yang sifatnya duniawi. Itu terlihat. Dan orang-orang yang cari muka, itu terlihat. Orang-orang yang berpura-pura, itu terlihat. Dan orang-orang yang tulus dalam bekerja, itu pun tampak secara kasat mata. Jadi yang kedua, poin etos kerja kita sebagai seorang muslim, bekerja secara profesional, bekerja secara sungguh-sungguh. Yang ketiga, ya, yang ketiga yaitu bekerja secara jujur dan amanah. Artinya, teman-teman semuanya, berkaitan dengan jujur dan amanah ini, jangan bolos-bolos ketika kita kerja. Kenapa? Itu akan menjadi nilai rapot kita yang merah juga buat diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada. Artinya pedagang di sini bukan hanya orang yang berdagang. Kita yang bekerja secara profesional di lembaga apapun, itu pun dalam tanda kutip sebagai seorang pedagang.
Pedagang dalam artian kita sedang mewakafkan hidup kita untuk amal solih dan kebaikan. Artinya kita ingin menukar apa yang kita lakukan ini dengan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan amal solih yang Allah catatkan dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya yang akan Allah berikan kepada kita. Itu status kita sama dalam tanda kutip pedagang, ya. Bukan pedagang dalil, bukan ya. Tapi pedagang amal solih antara kita dengan Allah. Jadi niat ikhlas itu antara kita dengan Allah. Bukan bukan penilaian kita terhadap orang lain, bukan. Itu biarkan, itu menjadi penilaian masing-masing. Adanya pengajian seperti ini dan juga mungkin guru-guru yang lain juga sudah pernah ngasih sharing di sini. Tujuannya untuk kita mengevaluasi dan mengoreksi diri kita. Bukan saya, bukan guru-guru yang lain, tapi ayat-ayat Al-Quran yang mengkoreksi diri kita. Betulkah saat kita bekerja secara profesional? Betulkah saat kita bekerja, kerjanya sungguh-sungguh? Betulkah saat kita bekerja, ya, dan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala sudah amanah, sudah jujur dengan sejujur-jujurnya. Saya tambahkan di surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 86 Allah berfirman, "Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan." Artinya sempurnakanlah ikhtiar pekerjaan yang kita kerjakan dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Jangan culas, maksudnya gitu. Jadi contoh gini, datanglah sebelum waktunya dan pulanglah setelah waktunya. Ayat ini salah satu yang menjadi prinsip saya ketika saya berdakwah. Saya punya prinsip dalam 10 tahunan ini saya berdakwah, lebih baik saya ditunggu daripada saya nunggu. Kenapa? Karena kalau ditunggu jamaah itu ngaderek-dek gitu ya, maksudnya jadi nggak enak gitu kan, begitu datang mata-mata nyorot gitu, oh geningan iya ustadzna gitu, misalkan muncul orang Sunda nama gitu, oh ternyata ini ustadznya gitu kan, jadi kan nggak enak, akhirnya kita juga nggak nyaman, nggak bisa tektokan sama jamaah, suasananya juga sedikit awkward misalkan. Itu prinsip prinsip dalam bekerja, artinya kita amanah, kita jujur, kita disiplin, itu bagian dari etos kerja kita sebagai seorang muslim. Jangan sampai waktu masih bekerja alasan keluar nongkrong di mall pakai seragam. Malu rasanya. Itu juga kalau punya malu. Kalau nggak punya malunya sok wae gitu terus lanjut gitu kan. Hampir unggal unggal apa namanya minggun gitu kan. Nongkrong di mall sama teman-teman. Alasannya habis dari mana atau mau kemana tapi mengkolnya ke mall. Itu bahaya. Lihat aja. Orang-orang yang seperti ini, lihat pasti dikasih masalah sama Allah. Masalahnya dari mana? Kalau nggak dari pekerjaannya, dari keluarganya. Kok bisa? Iya, karena rezeki yang dia bawa itu cenderung dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita dalam pekerjaan yang nggak jujur. Ingat, salah satu definisi jujur adalah ketika masuk ke grup Tridaya Group ini nggak pakai orang dalam. Nah, itu juga hati-hati ya teman-teman semuanya, jangan sampai mentang-mentang kenal anu terus set langsung pakai jalan pintas. No. Kalau harus menyampingkan orang-orang yang punya kualifikasi, kalau harus menyingkirkan orang-orang yang sebetulnya lebih kompeten daripada kita zolim, dan saya katakan rezeki dari pertama kali kita terima sampai pensiun haram. Hati-hati ya. Karena Allah sudah mengingatkan di surat Al-A'raf tadi ayat 86, 85, mohon maaf teman-teman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sempurnakanlah takaran dan timbangan. Artinya jujur, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap atau atas hak-hak mereka. Hak-hak mereka, kalau mereka lebih kompeten, ternyata disingkirkan karena kita punya kenalan orang dalam, hati-hati. Jangan dibiasakan seperti itu ya. Insya Allah, dalam husnuzon saya, itu tidak ada dan tidak terjadi pada keluarga besar Tridaya Group ini, insya Allah. Yang keempat, etos kerja seorang muslim yaitu menjauhi rasa malas dan lemah. Artinya gini, teman-teman, kenapa di awal tadi saya menyampaikan tentang upgrade diri? Karena penting untuk kita bisa selalu naik jenjang demi jenjang karir yang ada di tempat kita kerja. Artinya ketika atasan kita menunjuk kita bahwa kamu mampu, jangan katakan, "Duh, Pak atau Ibu, aduh saya nggak bisa, saya nggak ngerti, dan saya nggak paham."
Katakan, Bismillah, insya Allah saya siap menerima amanah ini, dan saya akan terus mengupgrade diri, terus belajar, meningkatkan dan memperluas, memperbesar kapasitas diri kita. Jadi teman-teman semuanya, atasan memilih kita untuk berada pada tempat kita saat ini itu pasti punya alasan. Di antara alasannya adalah pasti karena Allah percaya sama kita dan itu disampaikan lewat atasan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, harus menjadi trigger untuk kita bisa terus mengupgrade kapasitas dan kualitas diri kita sebagai seorang muslim. Jangan malah leha-leha, malas-malasan, apalagi ketika ada sesuatu yang salah, kita malah mencari alibi yang lain. Enggak, itu bukan orang yang punya kompetensi dan etos kerja sebagai seorang muslim dengan etos kerja yang unggul. Jangan mengkambing hitamkan apapun. Katakan kalau memang salah, katakan salah. Tapi kalau misalkan siap memperbaiki diri, perbaiki semuanya, mengupgrade kapasitas diri, upgrade kapasitas diri kita. Sehingga apa? Sehingga nilai kita yang tadinya merah berubah menjadi lebih baik lagi. Bukankah kita ngelihat contoh-contoh seperti itu pada anak-anak kita? Yang ketika mungkin di semester-semester awal nilainya masih agak berantakan, peringkatnya yang biasanya peringkat 1 atau 2 tiba-tiba hanya masuk di 5 besar. Kita ngasih semangat mereka. Lihat, ketika mereka sudah menyesuaikan dengan ritme pendidikan yang ada, langsung melesat ke atas. Itu pun kita. Seharusnya demikian. Seharusnya kita punya kesadaran sama seperti itu. Dan Nabi SAW kan mengajarkan doa kepada kita tentang doa, dan ini salah satu doa yang dibaca zikir pagi dan petang, ya. Salah satu doanya kan begini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Dari kelemahan dan kemalasan, kurang lebih artinya seperti itu. Dan ayah bunda semuanya pasti yang sudah terbiasa membaca doa zikir pagi dan petang, hafal dan hatam dengan doa yang itu. Tujuannya untuk apa? Biar hati kita tidak lemah untuk menerima amanah-amanah dari Allah dan selalu siap berkolaborasi dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi dengan siapapun. Bukan hanya dalam keluarga besar Tridaya Group ini saja, tapi bersinergi dengan siapapun di lingkungan masyarakatnya, dengan masjid yang ada di komplek tempat tinggalnya, atau tempat-tempat yang lainnya, bersinergi dalam kebaikan untuk kita mulung pahala sebanyak mungkin, sehingga hidup kita semakin berkah. Orang yang hidupnya berkah, luas manfaatnya, besar kebermanfaatannya juga. Itu yang keempat. Yang kelima, bekerja itu etos kerja seorang muslim. Yang kelima, dia bekerja untuk menafkahi diri dan keluarganya. Artinya gini, Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menyukai kalau ada hamba-hambanya yang lemah dan senang meminta-minta. Bahkan Nabi SAW mengatakan, orang yang suka meminta-minta dengan menampilkan potret kelemahan dan kemalangan dirinya, itu yang dalam tanda kutip dijual. Kata Nabi SAW, nanti di akhirat itu mukanya hitam dan gak ada wajahnya sama sekali. Kenapa? Karena mereka tidak punya rasa malu sama sekali. Nah, di sini yang saya mau garis bawahi, malu itu mahkota yang harus dikenakan dan dipakai oleh para laki-laki dan perempuan saat berinteraksi di luar rumah. Artinya, gini, em, sebelum saya bahas lebih dalam tentang kemandirian ini, saya sampaikan sedikit dulu tentang malu. Salah satu gambaran sikap malu itu adalah punya batasan komunikasi antara laki-laki dan perempuan saat berinteraksi secara sosial. Tidak bebas, bablas, ya. Itu bahaya. Karena apa? Nanti fitnah syaitannya mulai muncul, menggoda, ya, kemudian mengusik, kemudian curhat satu sama lain, diawali dengan curhat colongan, dan lain sebagainya. Terbuka jalan-jalan fitnah yang akhirnya merusak karir-karir kita dan pekerjaan-pekerjaan kita. Intinya, poin kelima, salah satu gambaran tentang etos kerja seorang muslim adalah yaitu bekerja untuk kemandirian dan menafkahi keluarga. Nabi SAW bersabda, seseorang yang bekerja keras untuk memberi nafkah keluarganya, itu sama pahalanya dengan seorang mujahid di sisi Allah. Nah, ada ya hadis Nabi SAW yang mengatakan seperti ini untuk menguatkan kita para pekerja, ya, para ayah, para bunda, terutama bunda juga yang terpaksa harus bekerja, tapi dengan tidak meninggalkan
kewajiban utama sebagai seorang istri dan ibu di dalam rumah, ya. Intinya secara umum, mungkin kita pernah melihat, kayak contoh kemarin Saudara Afan Kurniawan yang ternyata beliau tidak ikut dalam demo. Kisah yang beredar di antara teman-teman ojol saat itu, beliau ini sedang ingin mengantarkan pesanan yang dilalanya harus melewati kerumunan orang yang saat itu sedang berdemo. Yang qadarullahnya harus wafat, ya. Harus wafat dengan izin Allah gitu kan, dengan musibah yang mengindonesia dan bahkan termasuk menjadi berita dan isu global juga ya. Ya. Dan yang ternyata yang mengantarkan itu bukan satu dua orang, ribuan orang yang tidak pernah dipanggil, nggak pernah kenal sebelumnya dengan sukarela. Bahkan salah satu masjid di Jogja, Masjid Jogokarian pun melakukan sholat goib untuk saudara Afan ini, yang usianya masih muda. Dia menghidupi dirinya dan juga 7 keluarganya di rumah tempat beliau tinggal beserta dengan orang tuanya. Ya Allah. Syahid insya Allah didoakan se-Indonesia. Bukan hanya orang-orang biasa yang mendoakan, tapi juga insya Allah orang-orang yang solih. Nabi mengatakan wafatnya kita dihadiri, diikuti sholatnya, didoakan oleh 40 orang yang beriman kepada Allah dan tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, apalagi ini sampai kepada ulama-ulama, maka akan terbebaskan dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa taala dan Allah bukakan pintu-pintu surga untuk dirinya. Bahkan wafatnya di malam Jumat, malam di mana Nabi memberikan garansi dan jaminan terbebaskannya dari siksa kubur dan dibukakannya pintu-pintu surga. Artinya gini, selama niat kita betul ibadah kepada Allah ketika kita bekerja, maka perjalanan dari rumah menuju tempat kerja dan dari tempat kerja pulang ke rumah itu insya Allah bernilai jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti seorang ibu yang melahirkan. Ketika wafat seorang ibu saat melahirkan, apa jaminan dari Nabi SAW? Surga. Ketika seorang ayah bekerja mencari nafkah yang halalan toiban dengan cara yang baik, tidak curang, jujur dalam bekerja, etos kerjanya betul-betul dijaga, dan dia tidak berbuat zolim kepada siapapun di tempat kerja pun dia dia tegakkan dan dia tinggikan nilai-nilai eh, identitas diri dia sebagai seorang muslim, tidak berbuat curang, amanah dengan pekerjaan, disiplin dengan waktu kerjanya dan lain sebagainya, berangkat dan pulang ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah syahid dan surga balasannya. Sesederhana itulah sebetulnya. Jadi nggak semuanya orang yang wafat syahid itu harus di tempat sholat. Ketika dia sedang baca Quran, itu sesuatu yang sangat indah. Dan itu harapan kita. Tapi kalau kita mampu menjaga niat-niat kita dalam bekerja, itu untuk menghidupi diri dan menghidupi keluarga, menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan keluarga, amanah saat bekerja, disiplin dengan karir yang kita punya, tidak curang dan tidak menzolimi siapapun ketika kita masuk ke dalam karir yang kita kerjakan, janji dari Nabi, maka insya Allah akan syahid ketika diwafatkan dalam perjalanan menuju pekerjaan atau pulang dari pekerjaan itu. Nah, itu etos kita sebagai seorang muslim, itu disiplin diri kita sebagai seorang muslim. Maka pastikan saat kita bekerja itu bukan untuk siapa-siapa, apalagi hanya cari muka, capek. Orang yang suka cari muka itu ketahuan nggak punya muka, makanya mukanya dicari-cari. Salah satunya lewat atasan, lewat bawahan, biar terlihat punya muka yang seolah-olah disiplin dalam bekerja, baik dalam bekerja. Salah besar. Cari mukanya Allah agar Allah turunkan rahmatnya ke bumi sehingga orang-orang mencintai kita. Cukup itu aja. Dan saat bekerja, disiplin. Saat bekerja, kita jujur. Saat bekerja, kita amanah. Saat bekerja, kita tidak menzolimi siapapun. Orang-orang yang sedang bekerja dengan kita atau kita bekerja dengan mereka. Nah, ini niat kita untuk beribadah kepada Allah dan menghidupkan diri kita dan keluarga kita. Dari apa? Dari kehinaan meminta-minta, menjaga kehormatan kita, bekerja sebaik mungkin sebagai seorang muslim. Yang keenam poinnya yaitu menjauhi korupsi dan kecurangan. Korupsi, kolusi, nepotisme. Nepotisme itu kan orang dalam, ya. Memanfaatkan privilege orang dalam. Nah, itu nggak boleh. Jadi, secara singkat bukan hanya korupsi. Ustadz, saya nggak korupsi kok, tapi kerja di situ. Ya, saya ditemenin sih, saya ditolong sama orang dalam. Sama. Nggak boleh, ya. Secara singkat,
KKN nggak boleh dalam profesionalisme kerja kita dan menjauhi kecurangan. Artinya secara umum KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah ini teman-teman semuanya nggak boleh. Apalagi memanfaatkan peluang-peluang dan cari-cari peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan nggak boleh. Bikin proyek-proyek yang nggak jelas di tempat kita bekerja nggak boleh. Pakai perusahaan-perusahaan bodong yang nggak jelas hanya untuk mengakal-ngakali sistem yang ada nggak boleh sama sekali. Saya tahu secara umum sistem di Indonesia ini banyak banget celahnya, ya. Bahkan di antara apa namanya kebijakan-kebijakan yang turun dari pemerintahan kita ini ada hal-hal lain yang sifatnya tidak terlihat tapi punya kekuatan. Bukan hanya di Indonesia, tapi secara global pun begitu. Yang disebut dengan istilah New World Order, ya. Ya, itu nggak bisa dinafikan kok. Kita sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Nah, artinya gini, kita pun dalam lembaga kecil, sekup kecil yang namanya Tridaya Group ini, kenapa etos kerja yang keenam saya menyampaikan tentang nggak boleh curang dan nggak boleh melakukan KKN. Saya keluarkan dalil Quran surat Al-A'raf ayat ke-96, ya. Allah berfirman, "Walau ana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau penduduk sebuah negeri, itu kan skupnya besar. Katakan Indonesia. Dalam Indonesia itu ada kelompok-kelompok kecil. Salah satunya apa? Salah satunya Tridaya Group, ya. Salah satunya Tridaya Group. Dalam Tridaya Group ini ada kelompok-kelompok kecil berikutnya yang namanya keluarga. Nah, kalau kelompok-kelompok kecil ini, Tridaya Group dan keluarga-keluarga yang ada di dalam Tridaya Group, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau ana ahlul qura amanu wa taqa." Kalau mereka beriman, berarti mempercayai Allah sebagai Robnya. Artinya, ketika dia percaya Allah sebagai Robnya, dan Allah juga yang memberikan kecukupan rizki kepada kita, maka nggak mungkin dia curang. Itu iman namanya. Itu iman. Jadi betul-betul bisa mendefinisikan iman secara konkret, secara jelas. Salah satunya iman kepada Allah. Allah itu Rob saya. Allah yang mencukupkan rizki untuk saya. Bahkan Allah juga yang mampu menarik rezeki dan keberkahan dalam pemberian yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampu buat Allah. Bukankah nggak sedikit orang-orang yang ngerasa punya kekuatan, punya kedudukan, ambruk, seambruk-ambruknya, hancur, sehancur-hancurnya. Bahkan dihancurkan sama Allah, bukan hanya harta bendanya, tapi nama baiknya, juga keluarganya dirusak. Pertanyaannya, kenapa? Karena Allah sudah terlampau marah sama dia. Karena dia sebagai seorang manusia, ketika dia bekerja, dia nggak jujur, ya kan? Ketika dia berusaha, kemudian dia mungkin punya usaha, dia nggak jujur dan lain sebagainya. Teman-teman semuanya, mohon maaf nih ya, ini kata-katanya agak kurang enak. Tapi ini sebuah fakta. Saya belum pernah ketemu ustadz dari keluarga yang koruptor. Maksudnya gini, saya belum pernah ketemu anak koruptor jadi ustadz. Bukan mantan koruptor, beda. Mantan koruptor bisa jadi mereka berhijrah atau tobat, ya Allah perbaiki semuanya. Tapi ini koruptor yang aktif dan dia mencari rezeki itu curang gitu kan. Dan saya belum ketemu anak mereka jadi ustadz. Kenapa? Lah ya wong ngasih makannya adalah pakai rezeki yang halal, pakai rezeki yang haram, pakai rezeki yang sudah rusak, masuk ke dalam tubuh, jadi darah, jadi daging, anak-anak itu akan rusak dan merusak. Lihat aja. Tapi Ustadz, saya ngelihat kok ada anak koruptor sekolah di sekolah IT punya hafalan Quran. Lihatnya jangan sekilas. Jangan cuma sekilas. Namanya riset itu mendalam. Harus datang, harus tinggal beberapa hari. Lihat aja kelakuan. Kelakuan anaknya di rumah seperti apa terhadap orang tuanya, lingkungannya dia dengan lingkungan dia saat dalam pergaulannya gimana. Lihat, itu riset namanya. Datanya fakta otentik, bukan hanya sekedar melihat dari casing yang terlihat secara umum saja. Itu yang belum saya temukan. Kenapa? Karena merusak dan juga rusak. Jadi kalau pengen anak kita itu tumbuh menjadi anak-anak yang solih dan solihah, maka insya Allah ini baik sangka saya,
Tridaya harus dibangun di atas pondasi-pondasi ketuhanan kepada Allah yang Maha Esa, yaitu Allah yang Maha Tunggal. Artinya semua sivitas yang berada di dalamnya punya kebiasaan-kebiasaan yang diwajibkan internal saja. Itu itu mutabaah untuk kita setoran yang dipertanggungjawabkan misalkan ke dewan syariahnya. Nah, itu yang mengontrol semua sistem berjalan running well dengan cara yang baik sehingga apa? Kualitas di atas itu menentukan kualitas di bawah. Nah, apa maksudnya? Kalau yang di atasnya ini punya punya nilai value sebagai seorang muslim yang taat, etos kerja yang dahsyat dia jaga, ya kan? Maka nanti yang di bawahnya, timnya dan juga anak-anak didiknya, saya katakan demi Allah, air yang jernih sampai ke hulu, mohon maaf ke hilir, itu karena berawal dari air yang jernih dari hulunya mereka. Jadi akhirnya di hilir itu penampungan besarnya juga akan jernih, akan bersih. Nah, itu salah satu ikhtiar kita sebagai seorang muslim menegakkan nilai-nilai kebaikan dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, terlebih Tridaya Group ini sektornya salah satu chamber yang disebutkan 4 oleh Allah di dalam Al-Quran, ya. Dan ini berkaitan dengan usaha yang ikhtiar dan usaha yang kita lakukan, yaitu dunia pendidikan. Oh, jihadnya bukan lawan orang lain, sesama partner kerja. Jihadnya itu langsung setan. Khutwati syaiton. Jadi tipu dayanya setan. Itu langsung itu jihadnya sama mereka. Lihat aja coba. Lihat aja. Eh, Kalau di dunia pendidikan, artinya sekup kecilnya ini sistemnya itu baik, maka insya Allah akan baik. Hasilnya baik, prestasinya baik kemana-mana. Tapi kalau sistemnya rusak, maka rusak hasilnya dan merusak kemana-mana. Itu evaluasi untuk diri kita. Bukan saya yang mengevaluasi, tapi Allah langsung. Lewat firman-Nya, salah satunya di Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 tentang kita jangan sampai mengikuti tipu daya dari setan. Jadi jangan sampai, nah, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan ngikutin langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Allah udah ngingetin nih, maka perlakukan setan itu sebagai musuhmu yang nyata. Jadi, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, saling jaga di internal, saling mengingatkan, tapi jangan sampai saling memanfaatkan kecuali dalam kebaikan. Ya, dalam hal-hal yang Allah ridhoi. Nah, itu tolong digarisbawahi. Karena sekarang menormalisasi keburukan itu dengan kalimat kebaikan, gitu kan? Contoh, kasus di makelar di Mahkamah Agung yang dia punya uang cash hampir 1 triliun plus logam mulia 51 kilogram. Itu kalau ditotalin itu 2 triliun itu semuanya. Bayangin 51 kilogram itu berarti kan 51 ribu gram dikali 2 juta sekarang. Itu sudah 1,2 triliun. Ditambah 900-an juta uang cashnya yaitu udah 2 triliun. Jawaban dia apa? Ketika kena OTT. Saya melakukan ini semuanya untuk mempersiapkan bekal setelah pensiun. Ingat, ya, eh, kata Allah Subhanahu Wa Taala, walau ana ahlul qura amanu wataqo. Ya, iman dan takwa. Artinya beriman kepada Allah dan semua rukun iman, kemudian beramal soleh dan bersegera beramal soleh dalam kebaikan sehingga menjadi hamba yang bertakwa. Lihat kata Allah, la fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard. Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Apa maksudnya? Kecukupan, kebahagiaan dalam keluarga. Bukan hanya seolah-olah terlihat bahagia. Orang yang hobi pamer dan flexing di media sosial itu belum tentu bahagia. Kelihatan senang, yes. Ya. Nah, artinya yang namanya kebahagiaan itu peran suami istri itu satu sama lain saling terikat kuat dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Ya. Kemudian tumbuh anak-anak yang semakin taat dan cinta kepada Allah dan Rasulnya dan punya prestasi-prestasi kebaikan yang membuat dia semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu keberkahan minas sama iwal art. Ya. Nah, kalau
Kalau nanti pada akhirnya kurang lebih sekitar 7 etos kerja ini hidup dalam grup Tridaya Group ini, keluarga besar Tridaya Group ini, maka yang terjadi apa? La fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard. Dari etos kerja yang dijaga satu sama lain, tidak berbuat curang dan tidak melanggar hak-hak atas saudaranya. Nanti saya sebutkan yang terakhir sebagai penutupnya, setelah itu kita sesi tanya jawab. Allah berikan keberkahan, bukan hanya bertumbuh secara jumlah dari cabang yang ada di kota-kota yang lain, tapi punya prestasi yang unggul dan dimunculkan oleh Allah ke permukaan. Saya bertemu dengan beberapa sekolah, bahkan di sekolah itu ada boardingnya juga. Dan ternyata kemarin saya sempat ngisi di sekolah itu, Masya Allahnya, rata-rata santrinya ketika mereka, eh, ketika mereka ikut lomba non pendidikan, artinya lomba-lomba keahlian ya, memanah dan lain sebagainya, ternyata Masya Allah dengan izin Allah di tahun ini mereka menduduki peringkat pertama tingkat Jawa Tengah dan keempat secara nasional. Ketika dilihat, ditelisik lebih dalam, saya melihat nilai-nilai spiritual itu memang betul-betul lekat dan kuat antara antara guru yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ada anak-anak juga yang boarding, ya kan, sekolahnya nginap, disediakan gitu kan, dengan tajuk pesantren, tapi ketika pagi sampai siang sekolah. Itu Masya Allah. Dan bahkan guru kita Ustadz Adi Hidayat pun beliau mengatakan, anak-anak yang punya hafalan Al-Quran itu, mereka kecerdasannya angka minimalnya 3 kali lebih cerdas daripada anak-anak yang pintar. Beda ya, cerdas sama pintar. Jadi dia dia bisa akhirnya ngehack Al-Quran itu menjadi sesuatu yang konsep hidup. Ngehack Al-Quran, mendapatkan hikmah dari Al-Quran. Karena Al-Quran ini sampai kiamat akan muncul inovasi-inovasi yang terbaharukan, menyempurnakan yang sebelumnya, dan lain sebagainya. Asalkan mau sungguh-sungguh mentadaburinya, mentelaahnya, dan lain sebagainya. Salah satu hasil white hack Quran yaitu tentang empat 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 chamber atau 4 ruangan, 4 bagian, 4 kodifikasi, 4 hal yang bisa kita jadikan sebagai sebagai sebuah pekerjaan yang insya Allah sampai hari kiamat gak akan ada habisnya. Salah satunya dunia yang berkaitan dengan keimanan, yaitu dunia pendidikan dan dakwah, tergabung dengan lembaga-lembaga sosial yang bicara tentang Al-Quran, tentang sedekah, tentang anak yatim, ya kan? Atau tentang pendidikan seperti Tridaya Group ini juga. Ini bagian dari itu. Maka saya mengingatkan dari awal tadi, hati-hati. Kita berjihadnya bukan dengan orang lain, tapi dengan setan, dengan iblis. Karena apa? Allah sudah memperingatkan kita untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan. Jadi jangan sampai tempat bekerjanya kita, lembaga yang berada kita di bawahnya, dalam naungannya, itu malah justru menjadi sumber keburukan dan sumber kemaksiatan terjadi. Nauzubillah min zalik. Terakhir, ketujuh, ini sebagai penutupnya, setelah semua ikhtiar kita lakukan sebagai seorang muslim, ya, sebentar, nomor 6-nya tadi, ayat Qur'annya saya lupa, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. KKN tadi, ya, dan prosesnya. Yang ketujuh, terakhir, ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah, bekerja dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dibuka dengan kesadaran bekerja ibadah kepada Allah, ditutup dengan bekerja dengan penuh ketawakalan kepada Allah. Saya tidak suka dan saya tidak sepakat dengan kalimat hasil tidak pernah mengkhianati usaha, atau sebaliknya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Itu kecap dari motivator yang rata-rata, mohon maaf ya, itu nggak sujud kepada Allah dan juga Rasulnya. Ya, artinya dari Barat yang disederhanakan oleh motivator-motivator yang ada di Indonesia. Saya mohon maaf, saya agak kurang sepakat dengan itu. Kenapa? Hasil itu ditentukan Allah.
Manusia itu hanya diminta untuk berikhtiar. Salah satu contoh kisah dari Maryam dalam kondisi yang sudah lemah dan payah. Jadi kalau mau ditanya siapa orang yang perjuangannya sangat dahsyat dengan kesabaran terusir dari kampungnya, ya, harus memikul beban yang sangat luar biasa, tanyakan kepada Maryam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengeluarkan hadis sempurnanya seorang wanita, maka lihatlah Maryam. Sempurnanya seorang wanita, maka lihatlah Maryam. Kata Nabi SAW. Lihat, Maryam sudah lelah, capek, kandungannya sudah semakin besar. Dia bersandar dalam kondisi yang capek dan lelahnya, dihibur sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendatangkan malaikat Jibril. Di sini pelajaran parentingnya apa? Para suami jangan bikin istri yang sedang hamil itu stres. Nah, itu dari sisi parentingnya ya. Ada beberapa pelajaran yang lain, white hack Qurannya yang lainnya ya. Cuman fokus saya bukan pada itu. Tapi lihat, ketika Sayyidatina Maryam dalam kondisi yang lelah luar biasa, capeknya Masya Allah, sedihnya dahsyat luar biasa, kata malaikat Jibril alaihi salam, dan ini termaktub di surat Maryam, guncangkan pohon kurma itu. Nah, kan nggak masuk akal ya. Makanya keajaiban Allah itu datang ketika segala sesuatunya dirasa nggak masuk akal. Saya ulangi, keajaiban Allah itu akan datang ketika semuanya dirasa nggak masuk akal. Ini white hack dari Quran, dari kisahnya Maryam. Pertanyaannya gini, Maryam nurut nggak? Nurut, karena itu perintah Allah. Nah, itu iman. Itu iman tuh gitu. Jadi tanpa tanpa excuse. Ya Allah, kan nggak mungkin. Saya sedang lemah, disuruh ngegoyangin pohon kurma, kan nggak mungkin. Nggak begitu. Kalau gayanya kita sekarang iya. Masa iya sih sholat tahajud bisa merubah hidup kita? Masa iya sih tahajud itu bisa merubah suasana dari tempat kita kerja? Ah, itu problem. Makanya dikasih masalah sama Allah. Nah, lihat Maryam sami'na wa ta'na, diguncangkan pohon kurma itu, walaupun itu nggak masuk akal. Lihat ayatnya. Rutoban janian. Kurma-kurma muda itu berguguran. Siapa yang merintahin kurma muda itu berguguran? Allah. Karena pohon kurma itu milik Allah. Allah tinggal perintahkan. Tapi Allah nggak langsung perintahkan pohon kurma itu jatuh. Biar ini menjadi white hack Quran buat kita bahwa usaha itu haknya kita, sedangkan hasil itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bekerja pun demikian, bertawakal kepada Allah. Lihat ayatnya gini. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sebelum ayat tawakal ini, bagian akhir dari ayat kedua surat At-Talaq, surat ke-65, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, barang siapa yang meniatkan pekerjaannya hanya untuk Allah saja, betul-betul dijaga lurus niat dalam bekerja ini untuk Allah, cari mukanya Allah, maka Allah akan berikan solusi dari setiap kendala dan masalah yang hadir dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan surat ke-47, surat Muhammad, ayat ke-7. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Intan surullah wa yunsurkum wa yusabbit aqdamakum." Kalau kita pengen ditolong sama Allah dalam semua aspek kehidupan, maka mulailah untuk menolong agama Allah. Salah satu gambaran menolong agama Allah adalah bekerja secara profesional, amanah, dan diniatkan semua pekerjaan yang kita lakukan sebagai sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Lanjutan ayatnya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ketika semua ikhtiar baik yang sudah kamu lakukan dan berbagai macam solusi selama ini sebagai pertolongan Allah sudah Allah berikan, maka dalam kamu bekerja, dalam kamu berikhtiar mencari ma'isyah dan penghidupan untuk dirimu, pastikan kamu bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka nanti fahuwa hasbuh. Allah memberikan kecukupan dan kelapangan hati dalam kebersyukuran tentang apa-apa yang kamu terima sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kalau ada orang yang curang dan pernah melihat orang yang seperti itu, maka secara rumus dari etos kerja ini, dia bekerjanya berubah niatnya tidak lagi untuk Allah, tidak lagi untuk mencari wajah Allah, sehingga di akhirnya dia tidak bertawakal kepada Allah. Akhirnya apa? Dia mencari-cari celah untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Rusak akhirnya.
Dan akhirnya tersisihkan orang-orang seperti itu. Kalau kita betul-betul menjaga etos kerja di tempat kita bekerja ini sebagai ruh yang bisa menghidupkan Tridaya Group ini sehingga punya manfaat yang jauh lebih besar. Tapi kalau ruhnya sakit, maka jangan berharap akan memunculkan kebaikan-kebaikan untuk masyarakat sekitar kecuali hanya seperti zombie saja. Barakallahu fikum. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi kebaikan. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan kurang cakap ketika saya menyampaikan materi pada kesempatan pagi hari ini. Kalau ada hal-hal yang baik, tentu itu nasihat bukan dari saya, tapi nasihat dari Allah untuk kita sama-sama mengoreksi diri, mengoreksi secara kelembagaan, mengoreksi tatanan kerja kita dalam bekerja sebagai seorang Muslim. Semoga Allah akan mengijabah apa yang menjadi harapan, visi dan misi dari sekolah ini, dari keluarga besar ini, baik lembaga pendidikan berupa sekolah ataupun tempat-tempat les ya. Pokoknya secara garis besar Tridaya Group, semoga Allah ijabah seperti apa yang Allah janjikan. La fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard. Syaratnya orang-orang yang di dalam harus tumbuh dalam culture atau kebudaya atau budaya kerja yaitu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Saya kembalikan lagi ke moderator. Jazakumullah khairan kasir. Semoga Allah memaafkan saya dan mengampuni kita semuanya serta selalu merahmati kehidupan kita semuanya dalam cinta, dalam pekerjaan, dalam keluarga, diliputi, diberkahi, dan dicurahkan rahmat, ampunan, taufik, dan hidayah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.